Oke, selamat malam. Nah, kebetulan ini rekodnya pas malam-malam nih. Kita lanjut ya. Untuk ini adalah video yang ketiga. Kali ini kita membahas Project Integration Management. Kalau nanti ada suara-suara di belakang, mohon diabaikan saja karena video ini direkam di rumah. Malam-malam pula anak-anak masih belum tidur. Ya, jadi kalau tiba-tiba nanti ada suara-suara yang mengganggu, mohon diabaikan saja. Fokus sama suara saya aja ya. Oke, kita mulai. Jadi, Project Integration Management ini menceritakan gambaran secara utuh project itu dari start sampai end. Ya, jadi dari bagaimana sebenarnya project itu harusnya dilahirkan sampai dengan bagaimana project itu sampai di close. Ya, oke, kita mulai saja. Jadi, di slide ini kita akan membahas mengenai sebenarnya gimana sih ceritanya seorang project manager, sehari-harinya bagaimana sih ya. Oke, jadi seorang project manager itu sudah nasibnya ya, atau secara profesional dimulai dengan di assign ke project ya. Jadi bukan seorang PM meminta project, tapi di assign secara profesional. Artinya si project manager mendapatkan mandat untuk menjalankan sebuah project. Nah, pertanyaan adalah apakah seorang project manager bisa menolak atau berhak menolak sebuah project? Kalau kita merunut ke PMBOK, seharusnya tidak, karena kita adalah seorang yang professionally di hired untuk menjalankan sebuah project. Jadi intinya ketika kita serahkan project, kita akan start ya. Jadi tidak ada alasan-alasan bilang ini projectnya nih bakalan rugi nih, jadi saya nggak mau handle gitu. Kalau semua begitu, ngapain butuh project manager? Orang biasa aja gitu yang memang ya nggak perlu skill atau pengalaman seorang project manager yang baik gitu, atau yang tidak mengerti teori, karena pada dasarnya itu gampang dan mudah dilakukan. Justru itu challenge-nya kita. Nanti akan sering terdengar terminologi that's the art of project management. Artinya pada hakikatnya kesusahan dalam menjalankan project itulah yang menjadi seni kita dalam mengelola project, karena semua project itu unik satu sama lainnya dan punya challenge masing-masing. Sehingga bukan mengatakan sebaiknya project itu berantakan, bukan, tapi justru di situ challenge-nya kita sebagai seorang project manager. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk menolak project langsung ya. Jadi yang kita lakukan adalah uh, um, menerima project itu untuk kemudian kita rencanakan, kita eksekusi dan kita jalankan. Ya, sesudah kita desain ke dalam project, kita akan merencanakan ya. Tentu dong, diserahkan tanggung jawab, kita rencanakan ya. Ada terminologi, saya lupa siapa yang bilang, tapi yang mengatakan demikian. Fail to plan means plan to fail. Artinya kalau kita tidak merencanakan berarti kita berencana untuk gagal gitu. Kalau kita gagal merencanakan berarti kita berencana untuk gagal. Artinya tidak ada proyek yang tidak rencanakan. Justru menurut PMBOK disitulah core-nya seorang PM. Kita harus melihat end to end dari sisi proyek, merencanakannya dengan baik ya. Kemudian sesudah kita rencanakan, tentu dong kita lihat nih apakah proyek itu dieksekusi dengan baik sesuai dengan rencana kita ya. Kalau misalnya ada yang harus dirubah, perencanaan kita kurang matang, bagaimana kita menghandle perubahan-perubahannya. Bagaimana juga kalau misalnya perubahan itu bukan dari internal project, tapi dari project sponsor yang punya project atau dari customernya. Artinya kita harus siap dengan segala macam perubahan itu. Ya, sebagai seorang yang profesional di bidang project management, kita harus tahu bahwa tidak ada project yang tidak mengalami perubahan. Event itu adalah project yang hanya berulang, artinya sebelumnya dan sesudahnya itu kita sudah melakukan, katakanlah kita project untuk membangun rumah, kemudian kita membangun rumah kembali. Itu pasti ada, karena bagaimanapun dari sisi timeline, project itu dilakukan
yang pertama lakukan kapan dan sesudahnya lakukan kapan. Misalnya harga semen satu sak sebelumnya ada 100.000, kemudian yang keduanya bisa 150.000. Tentu ada sisi perubahannya. Ini hanya contoh saja. Dan yang terakhir, sesudah kita menyelesaikan semua apa yang di-require dari project itu, kita harus close. Jadi, tidak ada project yang tidak di-close. Ya, jadi semua project itu harus di-close. Sekalipun project itu pada akhirnya tidak mendeliver apa yang di-request. Katakanlah misalnya sini, kita punya project $1 juta untuk mendeliver orang ke bulan gitu. Kita belum pasti tahu itu nggak mungkin gitu dengan $1 juta. Tapi kita akan assign detailnya bahwa bikin roket berapa, bagaimana kebutuhan teknologinya sendiri, untuk komunikasi sendiri. Kemudian kita sampaikan ke manajemen. Kemudian kita lihat nih, oh ternyata project ini nggak akan bisa dieksekusi sampai sekarang dan si project sponsor nggak bisa nambahin duit. Terus bagaimana? Itu kita harus tetap close, kita harus laporkan kenapa project itu di close. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi mengenai project closure. Tapi intinya semua project itu harus di close. Nah, sebagai salah satu dokumen yang digunakan untuk menginisiasi, ya, menginisiasi uh, uh, project itu ya biasanya dilakukan dengan satu dokumen, ya. Tapi kita coba bahas ini. Jadi ketika kita desain itu, itulah yang namanya inisiasi proses grup. Jadi di inisiasi itu adalah ketika seorang project manager di-assign melalui sebuah project charter. Project charter nanti kita akan bahas. Di situ juga sebuah project atau sub project, karena project itu bisa jadi ada beberapa, ya. Nanti kita akan bahas lagi kenapa ada project, kenapa ada sub project. Ya, jadi ketika itu dimulai, itu yang namanya inisiasi proses. Kemudian, pada saat proses itu, pada saat sesudah kita memulai, kita akan plan kan. Nah, itu disebut dengan planning proses group. Nah, ini harus kita ingat ya, nanti karena ini ada proses grup ini akan menjadi acuan kita ya. Untuk ujian PMP juga akan ada gambarannya berapa persen di inisiasi, berapa persen di planning dan selanjutnya. Kemudian ketika kita sudah uh, akan menjalankan itu, berarti yang pertama kita akan melakukan eksekusi. Artinya semua plan itu, semua activity yang sudah kita plan akan dieksekusi oleh masing-masing PIC. Kemudian kita harus monitor dan controlling. Jadi pada saat pelaksanaan eksekusi dari activity ada dua proses grup, yaitu eksekusi dan monitoring and controlling. Eksekusi adalah pelaksanaan dari aktivitas yang dilakukan oleh PIC yang dimaksud, sementara monitor and controlling adalah bagaimana kita memonitor progres dari activity itu sendiri. Apakah activity dilakukan dengan baik, tepat waktu, dan memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk bisa dikatakan bahwa activity itu selesai. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Dan yang terakhir, ketika kita akan close project-nya itu disebut sebagai closing proses group. Jadi ada 5 ya, saya ulangi, ada 5 proses group menurut buku PMBOK. Yang pertama adalah proses inisiasi, yaitu adalah proses ketika project itu dilahirkan dan seorang project manager di-assign di dalam project. Yang kedua adalah planning proses group, ketika kita merencanakan semua apa yang kita lakukan di project ini. Ketiga ada plan executing process group, yaitu di mana kita mengeksekusi activity yang sudah kita plankan sebelumnya. Monitoring dan controlling, yaitu di mana kita memonitor proses eksekusinya dan mengontrol supaya tepat sesuai dengan apa yang kita plankan ya. Jadi ada 2, dan terakhir adalah closing process group ya. Jadi ini akan menjadi acuan kita, tolong diingat karena ini akan sangat penting untuk diketahui pada saat kita akan ujian dan juga untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang project manager atau seseorang yang terlibat di dalam project management. Nah, ada 6 ya. Tadi kita ngomongin proses grup, tapi ini ada 6 proses integrasi dari sebuah project. Ada 6. Kenapa ada 6? Karena kita akan melihat sebenarnya end-to-end project ini apa. Ya,
sebenarnya project itu end-to-end-nya apa sih gitu ya. Tadi kalau kita lihat di sini kan dia itu dibagi menjadi 5 proses grup prosesnya. Tapi secara integrasi, secara end-to-end, secara garis besar ada 6 eh, proses manajemen integrasi project ya. Apa itu? Yang pertama, mendevelop project charter. Mendevelop project charter adalah eh, membuat satu dokumen yang mensahkan keberadaan sebuah project plus assignment seorang project manager. Ya. Jadi project charter itu adalah, atau charter dari sebuah project atau piagam dari project charter adalah sesuatu yang mutlak untuk menjadi satu formalitas keberadaan sebuah project. Jadi kalau nanti waktu ujian, kalau ditanyakan apa yang mendasari adanya sebuah project, keberadaan sebuah project dan assignment seorang project manager adalah project charter. Karena di detailnya nanti kita akan bahas apa sih isi project charter, kenapa itu bisa mensahkan keberadaan sebuah project. Nanti sebentar kita akan bahas. Yang kedua, kita akan mendevelop project management plan. Ya, sesudah kita ada charternya, kemudian kita akan membuat plan-nya. Suka juga disingkat dengan PMP, tapi ingat PMP bukan Project Management Professional tadi sebagai title-nya tadi, yang kalau tersertifikasi PMBOK, tapi ini ke Project Management Plan-nya. Sesudah itu kita akan mendirect and manage project execution. Jadi kalau sudah kita plan, kita akan meminta atau kita akan mendirect ya dan memanage ya. Mendirect and memanage sesuai dengan plan ya. Kalau mendirect artinya mengarahkan PIC-PIC untuk mengerjakan sesuai dengan arahannya. Memanage itu kalau menurut saya itu lebih ke arah melihat sisi semua project ya. Jadi kalau misalnya si orang yang nggak ada, bagaimana kita tetap memastikan bahwa aktivitas itu akan dieksekusi dengan mungkin PIC backup atau mungkin dengan meminta orang luar dengan meng-hire atau apapun itu, sehingga memastikan eksekusi activity project yang sudah rencanakan tetap berjalan. Kemudian kita akan memonitor dan kontrol project work tentu sesudah pada saat proses dieksekusi kita akan memonitor dan mengontrol ya. Memonitor apakah sudah benar dijalankan sesuai dengan rencana dan mengontrol supaya tidak ada yang bertambah berkurang dari yang direncanakan. Yang kelima adalah melaksanakan namanya integrated change control. Ini berkaitan dengan perubahan-perubahan atau suka juga di luar change request. Jadi kalau ada perubahan, dia harus melalui yang namanya integrated change control. Ya, jadi kenapa dibilang integrated change control? Karena perubahannya itu akan terintegrasi. Artinya tidak ada perubahan, oke dirubah dan selesai gitu, tidak ya. Nanti kita akan bahas apa ya detailnya integrated change control ini, ya. Dan perlu dicatat juga bahwa orang-orang yang akhirnya ya orang-orang yang akhirnya menjadi board ya atau menjadi orang-orang yang bisa mensahkan adanya proses integrated change control ini sering disebut change control board ya. Jadi orang-orang yang disepakati untuk menjadi badan yang melegalisasikan secara internal project perubahan-perubahan ya. Jadi ada integratednya. Jadi nggak serta-merta PM menerima change, menurut PM oke, dan kemudian oke, kita sepakat dan tidak. Jadi akan ada, nanti kita lihat detailnya. Dan yang terakhir, kita akan meng-close project atau fase project, seperti yang tadi ya. Jadi di depan tadi kita bilang inisiasi, ada project atau sub-project atau fase project yang dimulai, kalau kita harus close juga. Oke, jadi ada 6 proses integrasi dari project ya. Pertama develop project charter, keberadaan project, kemudian project management plan atau PMP, perencanaan eksekusi project, kemudian eksekusinya sendiri, kemudian monitoring controlling pekerjaannya itu sendiri. Kalau ada perubahan kita akan perform integrated change control, dan sebenarnya pasti ada perubahan ya, tapi makanya kita tetap ada integrated change control. Dan terakhir adalah close project atau fase project ya. Oke, kita lanjut. Nah,
untuk proses yang tadi, kan kita udah bilang kan bahwa ada proses planning, proses inisiasi, planning, eksekusi, kemudian ada monitor and controlling, dan terakhir ada closing. Beginilah kira-kira siklusnya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dimulai dari proses inisiasi, kemudian kita akan planning kan, kemudian kita executing, tapi selama proses inisiasi, planning, dan eksekusi dan closing ini kita akan monitor, kita lihat sebenarnya ada nggak sesuatu yang harus kita rubah di project melalui proses monitoring controlling, dan kalau ada kita akan plankan ulang ya, kemudian kita eksekusi dan kita pada akhirnya akan meng-close project itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya cycle-nya itu round ya, jadi bisa bisa dan sering sekali kita tidak bisa closing karena adanya perubahan-perubahan ya, di mana tadi di proses inisiasi tadi seperti yang saya sebutkan, keberadaan proyek itu dimulai dengan project charter. Oke, pertanyaannya, yang membuat project charter harusnya project manager atau project sponsor atau project owner? Jawabannya seharusnya itu ya project sponsor atau project owner, karena prosesnya pada prinsipnya si PM itu menerima satu dokumen yang menyatakan, PM, gue ada project nih, ini loh dokumennya. Ya, jadi si project manager menerima. Tapi pada kenyataannya tidak demikian ya. Jadi si PM hanya diberikan katakanlah high level atau ancar-ancar project itu begini untuk kemudian si PM itu membuat dokumen resmi project charter yang mengcover semua pekerjaan dari project untuk kemudian dibilang oke, dari hasil diskusi ini loh. Kemudian dia pergi ke project sponsor atau project owner, bagaimana nih Pak, Bu, atau Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini loh yang saya dapatkan, apakah sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, bahwa ini loh high level dari project saya, ini loh charter projectnya, saya akan mengerjakan ini di project ini. Kalau mereka setuju, mereka akan tanda tangan, dan PM akan secara sah bisa mulai mengeksekusi project ya, melalui planning tentunya ya. Jadi project charter ya untuk proses inisiasi. Kemudian develop management plan yang tadi di proses planning. Jadi di planning sesudah kita tahu baru kita buatkan planningnya ya. Ingat, nanti kita lihat lagi apa isi project charter. Kemudian kita akan direct and manage execution di eksekusinya tentu, dan kita namanya perform integrated change control di monitoring controlling kalau ada yang dirubah ya. Dan terakhir kita bisa closing project atau fasenya. Jadi kita bisa lihat di sini kaitannya tadi di 5 proses grup ya, dengan 6 ya, dari ada 6 dari itunya sendiri, proses integrasi project itu sendiri. Oke. Nah, terkait dengan overlappingnya ya, jadi ada inisiasi, ada planning, ada eksekusi, ada controlling proses group, dan ada closing. Kita bisa lihat irisannya seperti ini, bahwa sebenarnya kalau dari sini kita bisa lihat bahwa semuanya itu tidak ada yang langsung saklek ya. Jadi proses inisiasi langsung kita proses planning, kita stop semua prosesnya, enggak. Pada akhirnya ketika kita proses pembuatan dari tadi charter tadi, kita sudah bisa mulai ngeplan ya. Pada saat planning pun kita sudah mulai bisa mengeksekusi ya, walaupun karena planning itu iteratif, nanti kita akan bahas lagi kenapa iteratif. Kemudian pada saat kita mulai dari inisiasi sampai nanti akan ke close, kita sudah mulai proses monitoring controlling proses grup. Kemudian akhirnya kita akan closing prosesnya ya. Jadi ini kaitannya, overlappingnya antara masing-masing proses grup ya, dari sisi timeline project dari start sampai dengan end ya. Jadi kalau proses interaksinya kita bisa lihat di sini bagaimana ininya, dan kalau bisa kita simpulkan dari sini bahwa sebenarnya peak dari project itu adalah di proses eksekusi. Tapi nomor 2 paling peak itu ya proses planning ya. Oke.
Nah, apa itu project charter? Tadi, project charter adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh project initiator, project owner, atau project sponsor ya. Jadi itu sama ya, project initiator, project sponsor, atau project owner yang secara formal mengotorisasi keberadaan sebuah project ya. Jadi project charter yang secara formal mengotorisasi keberadaan semua project dan memberikan project manager otoritas untuk menggunakan ya resource dari perusahaan atau organisasi di aktivitas-aktivitas project ya. Nanti kalau mau detail diulang aja videonya ya, supaya kita nggak terlampau lama. Nah, apa konten dari project charter ya? Jadi berikut nih. Tapi tidak hanya ini ya, tidak hanya ini. Tapi berarti bisa ditambahkan yang lain. Tapi konsepnya ya secara umum ya ini saja ya. Oke, yang pertama harus ada project title. Ya. Jadi keberadaan itu harus ada namanya kan? Biasa kan? Keberadaan orang pun harus ada namanya. Jadi bukan ada tapi ya misalnya dia lahir anak laki-laki loh. Terus iya anak laki-laki enggak, harus ada title-nya. Harus ada namanya. Jadi ada project title. Yang kedua, business need atau project purpose. Kenapa project ini ada? Harus ada. Harus diterangkan walaupun secara high level. Ya. Kemudian deskripsi walaupun masih high level mengenai project itu sendiri. Kemudian project manager yang diassign, ya. Kemudian constraint, hal-hal yang membatasi, ya, hal-hal yang membatasi project ini. Kemudian assumption, apa asumsi? Karena nggak semua bisa kita pastikan. Ya, kemudian budget, ya, tentu ya kita melakukan sesuatu harus ada budgetnya. Kemudian high level customer needs atau requirement. Jadi secara high level apa ini yang menjadi kebutuhannya dengan adanya project ini? Tadi ada purpose-nya, apa ini requirement-nya? Kemudian risiko-risiko yang sudah teridentifikasi dari awal. Ingat, risk itu bukan risiko dalam hal negatif ya, harus ada sisi risiko yang positif dan risiko negatif. Cuma masalahnya risiko itu diterjemahkan oleh orang Indonesia dengan hanya kata-kata risiko. Padahal sebenarnya ada positif risk, ada negatif risk. Positif risk itu namanya opportunity, negatif risk namanya threat atau ancaman. Dan yang terakhir itu menurut PMBOK harus ada minimal milestone. Ya, milestone itu pencapaian penting. Jadi steppingnya menyelesaikan proyek itu. Contohnya, oke, ini develop project charter kita lewatkan saja ya. Ini kalau di kelas ini biasanya saya minta para trainee untuk mengerjakan project charter. Tapi ini contohnya. Misalnya, projectnya itu adalah membangun rumah untuk keluarga Jerry gitu ya. Apa tujuannya? Membangun rumah untuk 5 orang. Deskripsinya apa? Project ini adalah membangun sebuah rumah yang bisa ditempati oleh 5 orang. Project manajernya siapa? Kebetulan Jerry. Concernnya apa? Bahwa hal yang membatasi adalah budget. Jadi budget itu ada limitnya, ya. Bukan pokoknya bangun budgetnya enggak. Kemudian dia bilang bahwa proyek ini diminta untuk selesai 3 bulan. Kemudian ada lagi tambahan bahwa untuk semua lantai harus menggunakan keramik. Oke, asumsinya apa? 5% dari 3 bulan itu akan diprediksi akan hujan. Kemudian stakeholders-nya atau orang-orangnya ya misalnya kepala rumah tangga, misalnya
dalam hal ini keluarga saya itu ya istri, orang tua saya, mertua saya, anak-anak saya itu bisa dikonsult terkait dengan requirement rumah. Kemudian tidak ada isu akses ke lokasi ya, jadi maksudnya eh, bebas ya, maksudnya bebas artinya 24 jam bisa mengantarkan bahan bangunan segala macam. Kalau diperlukan misalnya kita mau ngejar ketertinggalan misalnya karena hujan tertinggal, jadi udah secepatnya kita bisa bekerja, kita secepatnya kita percepat, kemudian dalam artian bisa bekerja mungkin sampai 24 jam. Kemudian tidak ada perubahan-perubahan mendasar atau besar selama proyek eksekusi. Misalnya tiba-tiba yang sebelumnya kesepakatin dengan eh, kamar ada 5 tiba-tiba jadi 10 gitu. Enggak ya, jadi itu. Oke. Kemudian kita lihat budgetnya itu 500 juta rupiah. High level requirement-nya apa? Oh, ternyata dia minta 5 kamar nih. Oh, 5 kamar. Jadi ya perkiraannya untuk 5 orang ini, saya dan istri satu, berarti ada sisa 4 lagi. Ya. Cuma karena posisinya adalah anak saya ada laki-laki ada perempuan, dianggap bisa satu kamar ya, yang sama gendernya. Kemudian satu kamar untuk si mbaknya dan satu kamar untuk tamu. Kemudian ada ruang perpustakaan, kemudian 3 kamar mandi, kemudian hanya satu lantai, jadi nggak ada, bukan 2 lantai, dan terakhir itu dikerjakan di tanah sebesar 250 meter persegi. Oke, resiko yang sudah diidentifikasi ketika charter ini dibuat, yang pertama harga semen yang berfluktuasi, kemudian yang kedua IMB belum ready nih, berarti proses IMB itu kan memakan waktu ya. Ya kita tahu bahwa pemerintah sekarang sudah lumayan bagus, tapi belum begitu bagus untuk proses IMB, dan yang terakhir itu belum ada desain gitu. Jadi nanti saya harus hire seorang arsitektur yang bisa menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan keluarga Jerry ini untuk kemudian dibuatkan dalam desain. Oke. Nah, milestone-nya ini udah lewat sebenarnya, bahwa tanggal 2 Januari desain sudah finish. Tanggal 8 kita akan groundbreaking, artinya peletakan batu pertama. Kemudian tanggal 8 Januari kita harapkan fondasi sudah selesai. 28 Februari atapnya sudah selesai. Tanggal 15 itu pengecatan sudah selesai. Tanggal 27 Maret itu taman sudah selesai, dan terakhir itu 31 sudah ada seremonial untuk memasuki rumah ya. Jadi artinya gunting pita lah ibaratnya kalau kantor ya. Jadi ini contohnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain silahkan di komen ya, biar kita interaktif ya. Oke, jadi ini contohnya gambaran yang bisa saya berikan mengenai project charter dan yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari ya. Oke, karena mungkin yang nonton ini dari banyak latar belakang profesi dan pendidikan, mungkin ini cukup gampang dimengerti. Nah, develop project management plan itu apain aja sih sebenarnya? Jadi yang pertama kita buat yang namanya baseline ya. Baseline apa itu? Baseline itu acuan ya, acuan untuk kita ngerjakan project. Baik itu scope baseline, schedule baseline, dan budget baseline. Jadi acuan baseline untuk scope, untuk schedule atau timeline, dan terakhir untuk budget. Kemudian kita akan prepare for problems ya. Jadi artinya kita harus punya beberapa skenario pekerjaan. Kemudian kita punya, nah, problemnya artinya kita mengidentifikasi, tadi kita bilang ada hujan, ada apa, ada semen, segala macam kita harus siapkan ya. Kemudian kita akan harus ada subsidiary plan, artinya kalau misalnya si A berhalangan, tukangnya misalnya bagaimana, kita punya backup ya. Kemudian bagaimana nanti kita berkomunikasi ya, baik dari kepala tukangnya sendiri, arsitektur, yang punya rumah, bagaimana nih, apakah kita sepakatin setiap sekali seminggu atau sekali 2 minggu kita lihat progresnya. Di awal mungkin kita akan intens, di tengah kita akan agak jarang, kemudian kita nanti akan intens lagi akan selesai. Dan kemudian dari identifikasi kita terhadap problem-problem tadi, bagaimana kita menghandle-nya, apa yang harus kita lakukan supaya resiko atau threat negatif ya, risiko negatif atau threat ke project ini tidak benar-benar terjadi
atau berubah menjadi isu. Ingat, risiko itu belum terjadi atau sesuatu yang kita lihat bisa mempengaruhi secara negatif atau positif terhadap proyek kita. Kemudian di direct manage and execution kita bisa lihat ada deliverables tentu ya. Deliverables itu misalnya yang tadi kita bilang yang kalau di rumah itu desain selesai, deliverables-nya apa berarti desain rumah misalnya seperti itu. Kita bisa lihat juga work performance information, berarti ini progresnya ya. Kita lihat, oke, sekarang sudah 80%, 20%. Kemudian change request, kalau ada perubahan, project management plan update tentu ya, kalau plannya berubah kita update, dan project dokumen update ya. Project dokumen ini update ini misalnya berupa, kalau dari rumah misalnya kwitansi, ya kita harus catat semua. Deliverables-nya ini berarti sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi deliverables itu sesuatu yang sudah disepakati ketika plan-nya. Kemudian di work performance itu deliverable statusnya, progress schedule-nya, uang yang kita keluarkan berapa. Jadi kita harus lihat nih performance dari project-nya. Kemudian untuk change request ada mungkin korektif, ada mungkin preventif, ya. Jadi kalau korektif itu artinya udah mungkin schedule-nya udah lama nih kita koreksi, oke, kita naikkan jadi kerjanya bukan cuma 8 jam sehari jadi 12 jam sehari. Preventif, kalau misalnya kita lihat oke ada isu, misalnya kita tahu bahwa mungkin harga semen akan naik nih dalam waktu 2 minggu misalnya. Oke, kita beli sekarang, kita stok misalnya seperti itu. Defect repair misalnya, ternyata ada kesalahan ada kesalahan nih dalam jumlah keramik yang dipesan. Oke, berarti kita harus menambah misalnya. Atau misalnya, ternyata kualitasnya jelek, harus kita ganti misalnya. Dibongkar lagi misalnya seperti itu, dan update lainnya. Kemudian project management plan-nya tadi kita update ya, sesudah ada koreksi ini, plan-nya berarti kita update. Mungkin misalnya karena keramiknya diganti, budgetnya harus tambah misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau project dokumen update-nya misalnya project log, risk register, ya risk register ini risiko-risiko yang tadi. Kalau misalnya ada penambahan stakeholder, nanti kita akan bahas detail lagi, ini high level dulu, integration, kemudian requirement, recommendation, atau misalnya ada perubahan-perubahan harus dicatat ya. Jadi konsep project sebenarnya ada lagi terminologi yang lain, yaitu bahwa kerjakan yang Anda tuliskan dan tuliskan yang Anda kerjakan. Artinya nggak boleh ada perubahan yang tidak tercatat, semua harus tercatat ya. Dan semua yang kita rencanakan seharusnya dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, apa alasannya? Harus kita lihat. Ini kita tidak kerjakan karena ini. Ya, semua harus didokumentasikan. Ya, jadi kalau nanti proyeknya diaudit gampang karena semua ada buktinya. Kalau di perform integration change control, artinya pertama kita lihat nih di monitor control ada sesuatu yang harus dirubah nggak? Ya, artinya misalnya nih, tukangnya jelek nih, harus kita ganti nih, misalnya seperti itu. Kemudian kita ajukan nih yang namanya ke change control board yang tadi. Berarti orang-orang yang disepakatin untuk menjadi board untuk perubahan. Ya, kalau misalnya sudah kita sampaikan, tentu nanti si control board, CCB ini change control board, apa sih perubahannya? Ini kan sih kita identifikasi ini berubah, ada yang berubah nih. Oke, kemudian kita diskusikan apa yang harus dirubah. Oke. Sesudah kita diskusikan dan kita tuliskan dalam bentuk dokumen formal, barulah kita mengirimkan, oke, kita mau meeting nih untuk perubahan. Kita akan minta ke change control board supaya kita bisa melakukan perubahan. Pertanyaannya, siapa sih change control board? Kalau untuk project change control board itu menurut pengalaman saya harus terdiri dari minimal satu project sponsor atau project owner atau project initiator atau yang punya uang, yang kedua project manager sendiri, yang ketiga PMO ya, harus, karena PMO yang bisa menggovern dari sisi SOP. Kemudian user ya, yang nantinya akan terimpact ya, user ya. Yang kelima, kalau boleh itu quality control. Jadi bisa melihat, mensurvise kalau ini dirubah bagaimana ya. Karena biasanya perubahan-perubahan sangat terkait dengan quality. Sesudah itu, kita akan melakukan change control system atau integrated change control tadi. Berarti kita akan evaluate bahwa perubahan ini diperlukan nggak sih gitu.
menguntungkan untuk perusahaan, untuk project nggak gitu. Untuk project ini sebenarnya perubahan itu diperlukan dan berdampak positif nggak? Atau malah berdampak negatif? Kalau berdampak positif, oke. Kalau negatif gimana? Nah, jadi kita akan melihat nih, di sini kita akan ada approve atau reject. Kalau misalnya di approve, ya, kalau misalnya di approve, berarti kita akan, ya, sudah dapat di approve, kita akan mengeksekusi, ya. Dieksekusi tentu diplankan kembali, kemudian kita akan eksekusi. Jadi inilah yang namanya integrated change control tadi, ya. Sementara kalau di close kita akan ada produk akhirnya, ya. Kalau misalnya tadi series, ya, dari variable masing-masing, final produk dari project itu sendiri baik berupa produk yang dalam bentuk hard, ya, atau bentuk service misalnya. Kemudian kita akan ada final service-nya seperti disebutkan. Kemudian kita update file-file project-nya, ya, baik berupa misalnya pengeluaran, progress tadi, ya. Kemudian kita akan mengclose dengan dokumen, ya. Dan terakhir itu kita akan meng-create namanya lesson learn. Lesson learn ini adalah sesuatu yang kita tuliskan untuk menceritakan kebaikan dan keburukan project kita tadi, ya. Oke. Sementara itu aja untuk kaitan dengan project integration. Nanti kita akan lanjut di selanjutnya untuk project scope management. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan di komen aja di channel YouTube-nya Project Management Indonesia. Biar kita bisa interaktif, teman-teman yang lain juga bisa kasih masukan, ya. Saya ulangi lagi bahwa sebenarnya tujuan saya untuk membuat rekaman ini, video ini lebih hanya untuk membantu teman-teman supaya teman-teman yang mau belajar mengenai project management bisa lebih mengerti, ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, dan buat teman-teman yang mau ujian PMP, ya, mungkin bisa merefresh kembali untuk persiapan ujian PMP-nya, ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.